Assalamualaikum. Berikut nama-nama kelompok. Di sini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, dan kaitannya dengan pemerataan pembangunan. Struktur keuangan desa dan kota. Pengertian kota secara geografis adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur alami dan non-alami dengan gejala pemusatan penduduk tinggi. Ciri-ciri di perkotaan yaitu: yang pertama, kehidupan agama berkurang. Yang kedua, orang kota umumnya dapat mengurus dirinya sendiri. Yang ketiga, jalan pikirannya rasional. Yang keempat, kemungkinan di pekerjaan lebih banyak. Yang nomor 5, pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan individu. Adalah unsur-unsur kota. Unsur-unsur perkotaan antara lain sebagai berikut. A. Unsur-unsur fisik, antara lain topografi, kesuburan tanah, dan iklim. B. Unsur-unsur sosial, yaitu sesuatu yang dapat menimbulkan keserasian dan ketenangan hidup warga kota. C. Unsur-unsur ekonomi, yaitu fasilitas yang dapat memenuhi kebutuhan pokok penduduk perkotaan. D. Unsur-unsur budaya, yaitu seni dan budaya yang dapat memberikan semangat dan gairah hidup penduduk perkotaan. 3. Potensi kota. Potensi yang dimiliki suatu kota antara lain sebagai berikut. A. Potensi sosial, yang adanya badan-badan atau yayasan-yayasan sosial, organisasi pemuda, dan lain-lain. B. Potensi ekonomi, yaitu adanya pasar-pasar, bank-bank, stasiun, dan kompleks pertokoan yang menunjang sistem perekonomian kota. C. Potensi budaya, yaitu adanya bentuk-bentuk budaya yang ada antara lain di bidang pendidikan seperti gedung sekolah dan kampus, gedung kesenian, dan kegiatan lain yang menyemarakan kota. Struktur ruang kota, yaitu struktur ruang kota atau tata ruang kota dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu inti kota, yaitu pusat kegiatan dari kota itu, seperti ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan hiburan. Yang kedua yaitu selaput inti kota, lokasi pusat kota yang berada di pinggir atau luar inti kota yang merupakan perluasan atau pemekaran. Yang ketiga, kota satelit adalah suatu daerah yang mempunyai sifat perkotaan yang memberi daya dukung bagi kehidupan kota dan berfungsi sebagai kota produksi. Yang keempat yaitu suburban. Suburban adalah suatu daerah di sekitar pusat kota yang berfungsi sebagai daerah pemukiman dan manufaktur pabrik. 5. Klasifikasi kota menurut Taylor yaitu: A. Tahap awal atau infantil, belum terlihat jelas perbedaannya antara kawasan hunian atau permukiman dengan kawasan perdagangan, antara permukiman kelas atas atau elit dengan kelas bawah. B. Tahap muda atau juvenil, sudah mulai adanya pengelompokan perdagangan, misalnya kompleks, ruko, atau pertokoan. Pabrik dan perumahan elit sudah mulai muncul. C. Tahap dewasa, sudah mulai ada gejala pemisahan fungsi-fungsi seperti permukiman elit dengan menengah ke bawah. D. Tahap ketuaan ditandai dengan menurunnya kesejahteraan penduduk, adanya kesenjangan sosial, dan terhentinya perkembangan. Kehidupan industri telah dibangun. Sistem klasifikasi kota menurut Houston yaitu: A. Stadium pembentukan inti kota merupakan tahap pembentukan CBD (Central Business District) di mana bangunan yang berfungsi sebagai kegiatan ekonomi sudah mulai dibangun. B. Stadium formatif merupakan tahap di mana industri besar-besar berkembang pesat dan teknologi sudah masuk ke berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, transportasi, perdagangan, dan komunikasi. C. Stadium modern ditandai adanya kemajuan di bidang elektronika yakni pada abad ke-20, transportasi dan komunikasi sudah maju.
Klasifikasi kota menurut jumlah penduduk sebagai berikut. A. Kota kecil jumlah penduduk antara 20.000 sampai 50.000 jiwa. B. Kota sedang jumlah penduduk antara 50.000 sampai 100.000 jiwa. C. Kota besar jumlah penduduk antara 100.000 sampai 1 juta jiwa. D. Kota metropolitan jumlah penduduk antara 1 juta sampai 5 juta jiwa. E. Kota megapolitan jumlah penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. Pola keruangan kota. 1. Teori konsentris. Teori konsentris mengemukakan bahwa pola penggunaan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian, seiring pertambahan penduduk, kota meluas ke daerah pinggiran atau menjauhi pusat. Berikut gambar pola konsentris. 2. Teori sektoral. Teori sektoral mengemukakan bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar, bukan konsentris atau melingkar. Berikut gambar pola sektoral. 3. Teori inti ganda. Teori inti ganda mengemukakan persebaran penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik, seperti situs kota dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota seperti yang terjadi pada teori konsentris dan sektoral. Berikut gambar pola teori inti ganda. Desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat pada suatu daerah serta memiliki hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Ciri-ciri desa. 1. Memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat. 2. Sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar keluarga. 3. Sebagian besar warga masyarakat hidup dari pertanian. 4. Masyarakat tersebut homogen seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Adalah unsur desa. Suatu desa bisa disebut sebagai desa jika mempunyai unsur-unsur di bawah ini. A. Wilayah, meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografi. B. Penduduk, meliputi jumlah, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian. C. Tata kehidupan, meliputi sifat gotong royong, adat istiadat, tradisi, aturan, dan norma atau hukum informal. Potensi yang dimiliki oleh desa yaitu potensi fisik dan non-fisik. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki desa seperti lahan kosong, sungai, sawah, perkebunan, hutan, pegunungan yang pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Potensi yang dimiliki desa Pegiringan adalah tenaga, kader kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai. Ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di atas rata-rata adalah SMP atau SMA. Yang ketiga adalah sumber daya sosial. Potensi sumber daya sosial yang dimiliki desa Pegiringan adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, Gapoktan, kelompok pengajian, arisan, kelompok simpan pinjam, posyandu, Karang Taruna, dan lain-lain. Yang terakhir adalah sumber daya ekonomi. Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki desa Pegiringan adalah adanya lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti peternakan dan perikanan. Pola persebaran permukiman desa. Daljoeni 1987 mengemukakan bahwa ditinjau dari pola tata guna lahannya, ada 4 bentuk perdesaan yang banyak dijumpai di Indonesia. Keempat bentuk desa tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai.
Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, terutama dataran rendah. Tujuan utama bentuk desa yang linear atau memanjang adalah mendekati prasarana transportasi, jalan, atau alur sungai, sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Yang kedua, bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Yang ketiga, bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan biasanya dihuni oleh penduduk yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat. 7. Pola interaksi wilayah desa dan kota. Istilah interaksi wilayah atau spatial interaction menurut Ullmann mencakup berbagai gerak mulai dari barang, penumpang, migran, dan uang informasi. Menurut Ullmann, terdapat 3 faktor utama yang mendasari atau memengaruhi interaksi antar wilayah, yaitu 1. Adanya wilayah-wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary. 2. Adanya kesempatan untuk saling berintervensi atau interventing opportunity. 3. Adanya kemudahan transfer atau pemindahan dalam ruang atau spatial transfer ability. Faktor lain yang memengaruhi pola interaksi antar wilayah yaitu 1. Jarak mutlak dan jarak relatif antar tiap-tiap wilayah. 2. Biaya angkut atau transport untuk memindahkan manusia, barang, dan informasi dari satu tempat ke tempat lain. 3. Kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi antar wilayah, seperti kondisi jalan, relief wilayah, jumlah kendaraan sebagai sarana transportasi, dan sebagainya. Peran desa dalam pengembangan kota yaitu 1. Desa sebagai pusat penghasil dan pensuplai bahan mentah dan baku untuk pembangunan di kota. 2. Desa menyediakan tenaga kerja yang berperan dalam pembangunan kota. 3. Desa menjadi daerah pemasaran produk-produk hasil industri di kota. Interaksi antara desa dengan kota seperti 1. Kota menyediakan pusat-pusat pelatihan bagi peningkatan keterampilan penduduk desa. 2. Kota menjadi pusat informasi yang bermanfaat bagi desa. 3. Kota menjadi pusat permodalan yang dibutuhkan masyarakat desa. Interaksi positif antara desa dengan kota terwujud dalam hal-hal berikut yaitu 1. Terpenuhinya kebutuhan desa dan kota meliputi produk dan bahan baku yang mendukung proses pembangunan. 2. Terpenuhinya kebutuhan terampil baik bagi desa maupun kota. 3. Berlangsungnya proses pembangunan yang seimbang antara desa dan kota. Pergerakan atau perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut urbanisasi. Yang pertama ada faktor penarik urbanisasi dari kota atau pull factor yaitu 1. Tersedia banyak lapangan kerja baik di sektor formal maupun informal. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan lengkap. 3. Upah pekerjaan yang lebih tinggi dibandingkan di desa. B. Faktor pendorong urbanisasi dari desa atau push factor yaitu 1. Alih fungsi lahan pertanian di desa sehingga lahan pertanian semakin sempit. 2. Lapangan kerja yang tersedia di desa sangat terbatas. Ketiga, upah pekerjaan lebih murah. Dampak negatif urbanisasi bagi kota yaitu 1. Penduduk di kota bertambah padat. Kedua, meningkatnya kriminalitas. Ketiga, timbulnya permukiman kumuh atau slum area. Dampak positif urbanisasi bagi kota yaitu 1. Pembangunan dapat berjalan cepat. Kedua, tersedianya banyak tenaga kerja. Dampak negatif urbanisasi bagi desa yaitu 1. Desa kekurangan tenaga kerja. 2. Pembangunan desa terhambat. Ketiga, produktivitas pertanian menurun karena tenaga kerja banyak yang pindah ke kota. Dampak positif urbanisasi bagi desa atau daerah asal sebagai berikut. Yang pertama adalah bagi desa yang padat penduduknya,
urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. Yang kedua, meningkatnya kesejahteraan penduduk desa melalui kiriman uang dan hasil pekerjaan dari keluarga yang bekerja secara layak di kota. Yang ketiga adalah mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. Yang terakhir adalah mengurangi jumlah pengangguran di perdesaan. 8. Teori-teori interaksi. Yang pertama, teori gravitasi merupakan teori yang menganalisis kekuatan interaksi antar wilayah dengan memperhatikan jumlah penduduk dan jarak mutlak pada wilayah tersebut. Kedua, teori titik henti. Teori ini dapat digunakan untuk memperkirakan lokasi garis-garis batas wilayah pengaruh interaksi kota satu dengan kota lainnya. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menempatkan lokasi industri dan pusat-pusat pelayanan. Ketiga, teori grafik. Teori ini digunakan untuk mengukur kekuatan intensitas interaksi antar wilayah dengan melihat kondisi sarana dan prasarana transportasi yang dapat memberikan kemudahan interaksi antar wilayah.